Pertanyaan Ada ya bagus. Tuhan nyembah Tuhan. Pertanyaan bagus. Tuhan nyembah Tuhan. Tuhan kok teman-teman. nyembah Tuhan gitu ya. Ya, pertanyaan yang bagus nih, Sob. Gini, Sob. Lebih pilih itu daripada yang tertulis di kitabmu, gitulah. Buang aja udah. Ini fungsinya apa kalau tertulis tapi tidak dikerjakan? Buang ke tong sampah. Aku buka dulu ayatnya. Ya, buka dulu ayatnya. Nanti kamu tolong jawab. Silakan. Nih, bentar. Nih ya. Nih. Oke. Kamu menyembah. Kayaknya ada Yohanes. telepon masuk tuh, Sob. Ada seperti ada Nggak ada, telepon nggak ada. masuk. Nah, silakan. Gak ada. Yohanes 4 nomor 22. Aku baca nih ya. Silakan. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Pertanyaanku, siapa yang disembah Yesus dengan Bapa di murid-muridnya dan Bapa. bagaimana cara penyembahannya? Bapa di surga yang disembah. Bapa di sorga. Jadi Tuhan kamu menyembah Tuhan gitu. Iya, Tuhan Yesus menyembah Bapa di surga. Tuhan Bapa di Oh, surga. Tuhan kamu menyembah Tuhan. Bapa di surga. Jadi Tuhan kamu punya Tuhan itu di sini kamu tegaskan lagi Bapa itu adalah Tuhannya Yesus. Betul. Jadi Yesus ini menyembah Tuhan. Terus ritual penyembahannya kayak gimana? Yang dimaksud menyembah di situ berbakti sebenarnya, Sob. Berbakti itu tidak harus ritual. Berbakti itu dengan cara melakukan kemauannya, begitu. Hah? Begini. Berbakti. Ya, sebenarnya, Bisa Sob. nggak kamu itu membedakan kosakata berbakti dengan menyembah? Ya, coba dicek dulu bahasa aslinya di situ apa? Proskuneo atau apa? Coba dicek bahasa aslinya. Silakan. Baik, bentar. Ku buka di laptop ya. Oke, silakan, Sob. Nah, ini orang-orangmu nggak ada yang jelas jawabannya gitu. Ku mau Iya. tahu yang ini. Kalau kamu nanya sama saya jelas, Sob. Kalau kamu nanyanya sama RK ya muter-muter, apalagi sama Rudi. Sama Rudi. Sama aja kau juga nggak jelas dari dulu. Ya, silakan, Sob. Kan udah jelas kan, Sob, saya bilang Yesus menyembah Bapa di surga. Gitu. Ya, proskuneo bagaimana? betul. Oke. Oke, proskuneo. Jadi Yesus melakukan proskuneo kepada Bapa di surga. Begitu. Nggak ada seperti yang kamu bilang. Yesus itu dia seperti apa tadi ritual penyembahannya? Ya. Jadi begini, Sob. Begini. Coba dibalikan dulu kameramu. Balik dulu. Balik Ya, dulu. bentar. Aku nggak tampilin data kan wajar gitu. Baik. Jadi begini, Sob. Proskuneo itu suara apa, Sob? Kayaknya berisik banget, Sob. Menggema Masa? loh. Iya. Itu mah ya. Ya udah, Iya. aku tutup dulu mic. Seperti keras banget gitu ininya. Oke. Jadi begini, Sob. Proskuneo itu sebenarnya adalah gerakan membungkuk atau gerakan badan, kalau bahasa Inggrisnya itu bowing down ya, atau melakukan kalau bahasa Arabnya itu sujud. Kalau bahasa Indonesianya itu menyembah, begitu. Itu adalah melakukan gerakan badan tunduk atau nunduk begitu. Nah, tapi poinnya itu bukan itu, Sob. Poinnya di dalam agama Kristen itu bukan nunduk-nunduknya itu, tetapi adalah melakukan perintahnya. Seperti itu. Apa perintah Bapa di surga? Yaitu melakukan kebenaran. Seperti itu. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Seperti itu. Oke. Aku nggak ngotot kan gitu. Aku pengen tahu aja gitu. Ya kayak gimana cara penyembahannya dan siapa disembah. Cuma aku rada-rada bingung aja. Kok Tuhan nyembah Tuhan gitu loh. Oke. Pertanyaan Ada bagus. ya Tuhan nih. nyembah Tuhan. Pertanyaan bagus. nih. Tuhan nyembah Tuhan. Tuhan kok teman-teman. nyembah Tuhan gitu ya. Ya, pertanyaan yang bagus nih, Sob. Gini, Sob. Ketika Anda berpikir bahwa Bapa di surga, menyembah Bapa di surga, memang itu aneh, Sob. Makanya, Sob, kata Tuhan itu Anda tujukan ke siapa dulu, Sob? Biar kita nggak bingung. Kalau Anda berpikir Tuhan di situ adalah Bapa di surga, kok nyembah Tuhan? Ya memang aneh. Tapi kalau Anda mengatakan kata Tuhan di situ kepada Yesus, menyembah Tuhan Bapa di surga, itu tidak aneh, Sob. Kira-kira Anda mudeng nggak dengan penjelasan saya? Lah, tetap aja aneh kayak gitu, Dis. Oke, baik. Begini, Sob. Tetap aneh meskipun kamu Baik. beralasan kayak gitu. Kan jabatan dia tuh Tuhan.
Betul. Tuhan yang menyembah Bapa, kan kayak gitu. Oke. Jadi yang aneh itu ada Tuhan menyembah Tuhan. Oke, baik. Sudah bisa saya jawab, Sob? Iya, dari tadi kan kita TikTok aja gitu, santai aja di samaku. Mantap ini pertanyaan. Jos pertanyaannya. Begini, Sob. Saya ulangi dulu, Sob, pelan-pelan, Sob, ya. Sebenarnya, Sob, kata Tuhan itu kan nggak pernah ada di dalam Alkitab. Yang ada itu kata kurios. Setuju ya? Kurios, setuju, oke. Oke. Kurios Yesus menyembah kurios Bapa. Setuju ya? Oke. Terus? Nah, kalau kita kembali ke bahasa aslinya, Sob, di dalam Al-Quran, kata Tuhan itu juga nggak ada. Kata itu di bahasa Arabnya adalah kata Rob. Setuju? Nanti kita bahas itu, kalau kamu mau nyebrang. Iya. Bahas kurios tadi. Iya, Biar makanya fokus. pembandingnya harus ada pembandingnya. Kalau nggak ada pembandingnya kan kita jadi macet di sini diskusi kita. Ya, oke, silakan. Nah, kalau kata Rob di dalam agama Islam bisa kan ditujukan kepada manusia? Contohnya Bisa di dalam ditujukan surat. kepada manusia. Oke, di dalam Iya, surat Yusuf. kalau Allah yang menyatakannya, udah sering Oke. aku sampaikan samamu. Oke. Jadi, Sob, kalau ada Rob yang manusia menyembah kepada Rob Allah, kira-kira Rob menyembah Rob, kira-kira menurutmu aneh nggak? Nah, kan udah kamu pertanyakan berkali-kali samaku. Quran surah Yusuf itu. Rob yang satu bukan penguasa, bukan Tuhan. Yang satu Tapi Rob. dia adalah Tuhan, gitu. Nah, Iya. beda dengan ini, Dis. Jangan Beda pakai bahasa dengan Indonesia Yesus. dulu, Sob. Karena kalau pakai bahasa Indonesia kita jadi kacau, Sob. Gini, makanya saya kasih pelan-pelan, Sob. Kalau misalnya di dalam bahasa Arab, bahasa asli Al-Quran, kalau ada Rob menyembah Rob, kira-kira itu membuat bingung nggak? Kira-kira? Lah, kalaunya manusia menyembah Tuhannya, nggak ada yang bingung, Dis. Bingung. Nah, mantap, Sob. Jadi manusia yang dia Rob menyembah kepada Allah yang juga Rob tidak membingungkan kan, Sob? Lah, sudah aku bilang tidak membingungkan manusia kalau menyembah Tuhannya. Karena manusia ini tadi pangkatnya bukan Tuhan. Pangkatnya Rob nggak dia? Paham? Pangkatnya Rob nggak dia? Manusia biasa. Ya tapi dipanggil Rob, Sob. Pemimpin. Kalau Dia dipanggil Rob? pemimpin doang, raja, bukan Tuhan. Iya, kalau dipanggil Rob, Robun, Allah memanggil dia dengan Robun untuk Yusuf, boleh. oke. Bukan Ketika berarti seseorang Tuhan. jangan bilang Tuhannya, maksudnya jangan Tuhan dulu, Sob. Nanti kalau kata Tuhan udah menceng kita Iya, kemana-mana. paham maksudku itu kamu ya seharusnya paham gitu. Kalau aku Bukan, sebutkan seharusnya Tuhan, gini, Sob. Seharusnya yang paham itu kamu. Gini loh, Sob. Pelan-pelan ya, Sob, ya. Pelan-pelan. Coba nih, ku Gini, jelaskan sekali kata lagi Tuhan samamu. gini. Kata Tuhan jangan dipakai dulu, oke? Jangan Oke. pakai kata Tuhan dulu. Nanti kalau pakai kata Tuhan, nanti di pikiran Anda itu langsung ngomongin Allah. Oke. Terus? Sama seperti ketika kamu berbicara Tuhan, pikiranmu langsung ke Bapa di sorga. Jangan ke situ dulu. Gini, kita pakai kata Rob dulu, oke? Oke. Di dalam Al-Quran, Yusuf memanggil suaminya Zulaika sebagai Robbi. Setuju? Terus lanjut. Oke. Tentu saja Yusuf pun memanggil Allah dengan panggilan Robbi. Setuju? Oke, terus? Oke, pertanyaannya begini. Ah. Rob yang Al-Aziz, seandainya dia beragama Islam, menyembah Rob Allah nggak? Baik. Nah, sekarang aku balik tanya samamu sedikit tentang Rob ini. Rob yang pertama dengan Rob yang kedua, apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau Rob yang pertama, yang Al-Aziz adalah seorang manusia. Seorang manusia. Oke. Kemudian Rob yang kedua, yang Allah, bukan seorang manusia. Baik, berarti Oke. beda gelar ya. Beda. Berarti yang Oke. satu Rob, Gelarnya sama, Sob. Rob. Iya, gini. Sama-sama Rob. Yang pertama Robnya adalah insan, manusia. Oke, Rob Yang insan. kedua, kan gitu. Yang kedua itu adalah Bukan Rob, insan. Bukan insan. bukan insan, dia Oke, adalah Tuhan, mantap, kan gitu. mantap. Kalau gini Nah. mantap kita diskusi. Sip. Jadi Sip. kalaunya pangkatnya cuma insan, bukan dituhankan, bukan Tuhan gitu ya. Bukan Jangan bahasa Rob. Indonesia lagi, Sob. Kalau bahasa Indonesia lagi selesai kita, Sob. Masalahnya gini, Dis. jangan diterjemahin gini. Gak bisa. Bentar. Kamu gak Silakan. paham berarti. Silakan. Berarti kosakata Robun di situ, kamu Oke. mau menyamakan dengan kosakata Robun yang kedua, itu nggak bisa masalahnya. Saya tidak Karena apa? samakan, Sob. Penggunaan Saya tidak kosakata menyamakan. Robun,
Bentar, penggunaan kosakata Rob di awal dengan yang kedua itu beda makna. Yang satu maknanya adalah Tuhan semesta alam, yang kedua Robbun yang bukan Tuhan. Nah, kita sebut aja Robbun yang bukan Tuhan, Rob yang bukan Tuhan, itu menyembah Rob yang Tuhan. Masuk akal. Oke, baik, mantap, sip. Oke, sekarang begini Sob, sekarang begini. Pertama, tadi sudah saya pesan, sudah saya wanti-wanti Sob, jangan diterjemahin dulu. Jangan diterjemahin dulu gimana? Kok nggak diterjemahkan biar jelas gitu? Iya, sebelum kita terjemahkan, kita jangan terjemahin dulu nih. Tahap kita kan satu-satu Sob. Dari teks asli, dari bahasa asli baru ke terjemahan. Setuju? Kalau kamu nggak mau terjemahan, pakai apa bahasa Arab kita? Iya, sebelum kita bukan saya nggak mau terjemahkan, Sob. Saya mau terjemahkan, tapi pokok bahasan kita kali ini belum ke penerjemahan. Setuju? Mau? Coba kamu kayak gimana? Tadi aku udah jelaskan, aku dengar sama kamu. Berarti di dalam bahasa aslinya ada Rob yang menyembah Rob. Setuju? Rob menyembah Rob. Enggak setuju aku. Astaga. Saya tanya lagi, Sob. Apakah Al-Aziz adalah Rob bagi Yusuf? Itu bagi Yusuf, betul. Oke. Berarti dia Rob, betul? Dia Rob bagi Yusuf, betul. Terus? Apakah Allah juga Rob bagi Yusuf? Iya, betul. Pertanyaan saya, tidak dikatakan bahwa dia Muslim ya, Al-Aziz ini ya. Seandainya dia Muslim, Al-Aziz ini, maka dia menyembah Allah, setuju? Terus? Kalau dia Muslim, katamu, terus? Berarti ada Rob yang manusia menyembah kepada Rob, betul? Baik, nih aku jawab. Silakan. Kalau belum nangkep lagi ya, agak berat. Tenang. Silakan, Sob. Silakan. Makanya dengarkan penjelasanku ya. Siti Julaiha punya suami, suaminya itu Rob bagi Yusuf. Allah adalah Rob bagi Yusuf. Jika Rob kalaunya suami Yusuf bukan Rob dengan Rob, ngaco. Saya tanya dulu, saya tanya satu kali lagi. Berarti suaminya Yusuf itu Rob atau tidak, Sub? Kalaunya kepada Allah tidak. Kalaunya begini loh, suaminya Yusuf itu dia Rob atau tidak? Karena dipanggil Robbi kalau oleh Yusuf. Iya, aku tahu. Dia Rob, tetapi dia bukan Allah. Yusuf. Sebentar, Sub. Dia Rob tapi bukan Allah, setuju? Dia Rob kepada Yusuf dan bukan Rob kepada Allah gitu. Betul. Dia Rob tapi dia bukan Allah, setuju? Dia Rob kepada Yusuf tapi bukan Rob kepada Allah, bukan? Iya, jangan ulang-ulang, Sub. Saya paham, Sub. Saya paham. Tenang. Saya ulang satu kali lagi, Sub. Al-Aziz ini, dia adalah Rob. Karena apa? Karena dipanggil oleh Yusuf sebagai Robbi. Itu Rob untuk Yusuf. Allah juga dipanggil Robbi oleh Yusuf. Tetapi Rob yang Allah ini bukanlah Rob yang Al-Aziz. Tahu. Berarti Al-Aziz yang Rob menyembah kepada Allah yang Rob, setuju? Enggak, salah kamu. Berarti Al-Aziz kalau Muslim dia tidak menyembah Allah. Al-Aziz itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bukan Rob. Saya tidak bilang bahwa Al-Aziz itu Rob bagi Allah. Dia cuma Rob kepada Yusuf, Sob, tenang, bukan Sob, kepada tenang, Sob. Allah. Bentar. Gimana kira-kira? Kamu bilangnya ya Al-Aziz, Robnya Yusuf menyembah Tuhannya Yusuf. Nggak bisa. Di situ disebut Rob. Gini, saya tanya dulu lah. Gini, Sob. Bentar. Al-Aziz, rajanya Yusuf tadi, itu bukanlah Rob bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Saya tidak bilang Al-Aziz itu Rob bagi Allah. Ya udah, berarti nggak ada di situ Rob menyembah. Saya tidak pernah bilang itu, Uncuk. Makanya teman-teman kita harus pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Sob, coba dengerin saya pelan-pelan ya. Apakah Al-Aziz itu seorang Muslim? Al-Aziz, ya dia orang yang beriman. Orang beriman. Dia menyembah Allah nggak? Menyembah Tuhannya Yusuf terus. Menyembah Allah. Pertanyaan saya, Al-Aziz tadi Rob atau tidak? Rob untuk Yusuf. Bukan berarti untuk Allah. Dia Rob kan? Dia Rob untuk Yusuf, bukan untuk Allah. Dia Rob. Allah juga Rob, betul? Allah Rabbul Alamin, betul. Ada Al-Aziz yang Rob,
menyembah kepada Allah yang Rob. Kalau Makasih, kamu Bang Herman. mau, ya salah berarti, Dis. Gimana? Seharusnya Gimana? Coba ada- kita ada- berusaha memahami kalau dia dari nih. gini-gini, Berusaha kita satu-satu ya. memahami dia. Ayo Satu-satu. silakan. Aziz ini, ya Al-Aziz ini, kalaunya menyembah Yusuf, baru Rob menyembah manusia gitu. Saya tidak bilang dia Oke. nyembah Yusuf, so. Bentar, biar kamu paham gitu. Astaga. Biar kamu paham. Al-Aziz ini Rob bagi Yusuf. Kalaunya Al-Aziz ini menyembah kepada Yusuf, maka kita sebut Rob menyembah manusia. Nah, Oke. Al-Aziz ini bukan Rob kepada Allah, bukan. Saya Dia tidak adalah bilang dia raja. Rob kepada Allah, Bentar dulu. Ucup. Ya kamu tidak bilang dia Rob kepada Allah, tapi kamu paksa bahwa dia menyembah Allah. Artinya Rob menyembah Rob, kan gitu? Enggak. Sup, begini, dengerin saya ya, biar kamu nggak salah paham, Sup. Biar kamu nggak salah paham. Tolong dengerin saya, pahami saya dengan baik. Nanti abis ini ada Tuhan menyembah Tuhan. Ada Tuhan Yesus menyembah Tuhan Bapa di surga. Gini, di dalam bahasa Arab, kata THAN itu kan nggak ada. Itu kan bahasa Indonesia. Kata tersebut dalam bahasa Arab adalah Rob. Oke, nah, Yusuf punya Rob, namanya Al-Aziz. Yusuf juga punya Rob, namanya Allah. Dua-duanya Rob bagi Yusuf. Setuju? Ya, betul. Oke, berarti Yusuf punya berapa Rob? Yusuf punya satu Rob. Lama. Kayaknya Yusuf PI debatnya sama RK ini cocok. Bentar, ya. Cocok Yang debat satu sama ke RK Allah, ini. Yang satu ke raja gitu. Kamu Iya, campur Sob. aduk Allah dengan Sob, raja, enggak saya itu tidak mencampur, justru saya membedakan Yesus dengan Bapa di surga. Saya tidak menyamakan Al-Aziz dengan Allah. Tetapi kedua-duanya itu bergelar sebagai Rob, bergelar sebagai seseorang yang mengatur, berbagai seseorang yang memerintah. Setuju? Setuju? Oke. Pertanyaannya sekarang begini. Kalau ada Rob, yaitu Al-Aziz, menyembah kepada Rob yang Allah, itu bagi orang Arab tidak bikin pusing. Oh, Rob berbakti kepada Rob, Rob menyembah kepada Rob, itu tidak bikin pusing. Baik. Sama di dalam bahasa Yunani, Sob. Biar kita nggak debat kayak begini terus, Sob. Karena ini debat anak-anak. Gini. Aku paham. Aku Begini. kasih analogi aja habis nih. sama Sedikit tapi gini. Yesus yang kurios, yang Rob, itu tidak sama dengan Bapa yang kurios, yang Rob. Itu dua person yang berbeda. Yesus diutus Bapa di surga. Yesus menyembah, berbakti, proskuneo kepada Bapa di surga. Makanya berkali-kali di Taman Getsemani, dimanapun Yesus sujud proskuneo kepada Bapa di surga. Makanya saya kemarin bilang kan, Yesus menyembah Bapa di surga. Cuman banyak orang-orang Islam, orang-orang Kristen yang awam-awam pada nggak paham-paham. Nah, kira-kira Sob, kalau ada kurios, menyembah kurios, kira-kira aneh nggak itu di dalam bahasa Yunani? Baik. Nih, ya, aku jelaskan pakai gambar. Kamu nih rupanya nggak ngerti-ngerti. Silakan, Perhatikan kamu. silakan. Mana balik kamera nih? Des, ya. Ya, Ini Yusuf oke. punya satu Rob ke arah raja. Oke? Betul. Betul. Ini Yusuf punya Gambar lagi satu Rob, kali. ya, punya Rob ke Allah Subhanahu wa taala. Oke. Allah juga raja nggak? Saya tanya dulu, Allah juga raja Baik. nggak? Raja betul, Oke, raja raja semesta juga. alam, dia raja lokal kan ini. Oke. Ya. Gini. Jadi kalaunya kamu tanya raja ini menyembah ke Allah, apakah Rob menyembah Rob? Jawabannya tidak. Oke. Kenapa Karena kok apa? tidak? Karena raja ini ya Bukan Rob. Bukanlah Tiba-tiba dia Rob. bukan. Rob untuk Allah, bukan. Setuju. Saya setuju. Ya Setuju saya. udah, berarti nggak ada Rob menyembah Rob, nggak ada. Oke. Tapi kedua-duanya Rob nggak? Nggak ada dia Rob raja ini menyembah Rob, nggak ada. Sebentar, Sob. Karena Dua-duanya Bentar, begini, Sob. Des, biar kamu paham gitu. Oke, silakan. Karena Allah ini ya bukanlah Rob bagi raja, raja bukanlah Rob bagi Allah gitu. Oke. Jadi nggak Sudah. ada seperti kata kamu itu Rob menyembah Rob, bukan. Oke. Ini hamba, namanya hamba menyembah Tuhannya, Oke. bukan Tuhan menyembah Tuhan. Oke. Sudah. Gimana sih?
Sudah, Sob? Memaksa? Iya, udah tuh, jelas tuh Baik, jawabanku. baik. Coba ditunjukin lagi gambar. Oke. Gantian saya boleh gambar, Sob? Nanti saya nggak boleh gambar ini. Boleh saya menggambar gantian? Oke, saya balik ya, Iya. Sob ya. Kita harus pelan-pelan teman-teman ngomong sama mereka. Karena seperti yang saya bilang, ya IQ-nya masih sekelas RK gitu ya. Oke, saya kasih dulu gambar ya, Sob ya. Kasih saya waktu sebentar. Mohon bersabar. Mohon bersabar, ini ujian, ini ujian, ini ujian. Baik. Oke, saya ambil dulu iPad saya, Sob. Sabar. Oke. Sabar ya, Sob ya. Rungkat Mana? Edis malam nih ku jawab. Ya, rungkat kau gitu. Rungkat kau ku jawab. Oke lah, baiklah, Sob. Oke. Kita kasih gambarnya. Oke. Mana sih ini gambarnya ya? Sebentar teman-teman, Sob, ini saya mana sih gambarnya? Saya kok harus Alasan login kau dulu? tuh alasan. Enggak, sebentar, Alasan, ini- kebanyakan alasan. Ini mana ya anunya Kenapa kau tablet? panik gitu dengan jawabanku? Ayolah gambar. Ya, Enggak, saya nyari Ku tunggu gambar. gambarmu. Gambar saya mana ini ya? Atau ada pulpen ya? Sebentar. Pakai pulpen aja dah. Ambil pulpen, ambil Oke, pulpen. sebentar. Aku Pakai nih, pulpen. ya. Saya punya tablet tapi nggak tahu di mana anu gambar-gambar. Macet kamu, ku bikin macet. Ku bikin rungkat, ku bilang udah. Pulpen. Mana pulpen saya? Tanya balik, Tat. Ya udah, tadi saya udah bertanya tadi ya teman-teman. Tadi Yesus itu Tuhan. Tapi ternyata dia punya Tuhan, kata Edis, dan menyembah Tuhan gitu. Jadi Tuhan menyembah Tuhan. Tuh. Udah beres jawabannya. Saya nggak protes. Kalau Edis jawab Tuhan menyembah Tuhan, nggak bakal masuk akal gitu. Oke, pakai pulpen aja lah ya. Saya punya tablet. Silakan. Saya nggak ngerti di mana. Maklum lah, kadang-kadang faktor usia. Sebentar. Oke. Ini saya bikin alasnya di sini. Ini Yusuf ya. Yusuf. Oke. Yusuf punya Rob. Namanya Yusuf punya Rob. Ini aja dah. Sabar teman-teman. Yusuf punya Rob. Oke. Kemudian Yusuf juga punya Rob. Oke. Rob yang pertama, Rob yang ini namanya Al-Aziz. Al-Aziz. Oke. Raja lah, nggak kayak gitu. Oke, raja. Raja. Oke. Rob yang ini adalah Allah. Oke. Oke, Allah ini raja nggak? Ya, raja terus. Raja. Tuhan semesta Oke. alam. Oke. Pertanyaan saya, Sob. Di sini Yusuf punya berapa raja? Yusuf punya berapa raja? Satu raja yang dia di daerahnya. Terus kalau mau disebut raja juga, Allah itu raja semesta alam. Oke, berarti berapa raja? Dua raja beda tempat gitu. Oke, beda dua raja. kekuasaan. Satu tambah satu sama dengan dua ya. Jangan satu tambah satu tambah satu sama dengan satu. Nanti seperti anu loh. Seperti RK. Ya. Baik. Tadi punya raja, punya dua. Oke. Pertanyaan saya, dia punya berapa rob di sini? Satu rob ke raja, satu rob ke Tuhan ya. Satu tambah Terus? satu berapa? Ya, satu tambah satu kalau kamu tambahkan dua itu. Iya, berarti punya berapa rob? Apanya? Satu rob ke raja. Udah mulai dia kan. Sob, Kamu jangan bilang kan begitulah kamu kita, tanya, Sob. Bentar. Jangan suka ngeledekin RK kalau mirip dengan RK. Ini ya. Gimana? Des, Ayo, ya. pelan-pelan kita diskusi. Ayo, silakan. Rupanya kamu masih nggak ngerti juga. Oke, Tadi kan silakan. Yusuf, rob Kembar ke pulpen raja. kita, Sob. Sama, Ya, Sob. Kau dapat dari mana? Mana ini? Sebentar, mereknya Ini apa? rob Sebentar, mereknya apa, Sob? Snowman lah. Oh, Snowman. Oke, ya silakan.
Nah, ini kan Rob, ya. Oke. Ini ke raja, ini cuma satu Ya. secara konteks. Terus ini Rob juga Yusuf ke Allah, ini juga punya satu gitu. Oke. Nggak bisa Satu digabung tambah satu jadi berapa, bahwa, Sob? bahwa Sat- Yusuf punya dua Rob, enggak. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu dua. Mana Nah, satu? satu rob ditambah satu rob berapa? Satu tambah satu berapa? Ini Rob ini bukan ditambahkan, bukan. Berat sudah. Karena apa? Dia Satu beda gitu. ditambah Dia beda. satu sama Yang satu raja, dengan satu aku. Allah, beda. Oke lah, baiklah. Gak apa-apa Sob. Gini Sob, saya cuma mau bilang begini Sob. Banyak orang berargumen itu takut dengan orang awam, begitu Sob. Gini loh Sob, kita ini justru Kenapa? kita ini jangan takut sama orang-orang awam. Justru kita yang harus merubah pandangan orang-orang awam tersebut. Begini Sob. Iya. Di sini satu ditambah satu itu sama dengan dua. Ada dua rob. Dua rob di dalam Iya. Al-Quran itu. Gini sob, ini yang penting. Dua rob di dalam Al-Quran itu tidak melanggar kaidah. Kalau dua Allah baru melanggar kaidah. Sudah? Begitu. Boleh ku jawab? Nah, baik, sekarang. Enggak, kita anu dulu. Nah, rob yang ini. kamu dulu. Oke, ini kan rob kan? Al-Aziz. Muslim dia kan? Terus? Oke, dia menyembah ini enggak? Menyembah Rob yang ini enggak? Menyembah, dia beriman menyembah terus. Oke, berarti Rob ini menyembah Rob ini, artinya ada Rob menyembah Rob, setuju? Bentar, ku tanya dulu. Ya, nggak setuju aku. Karena Rob yang raja itu bukanlah Rob bagi Allah. Ini bukan Rob bagi Ayo. ini. Iya, bukan. Ya, saya setuju saya. Ya, setuju. Nah, Artinya di situ raja menyembah Tuhannya, Oke, bukan Rob nah, menyembah Rob. oke, raja ini Rob nggak dia? Ya gelarnya kan tadi bagi Yusuf. Oke, gelarnya, oke, gelarnya ini Gelarnya masih, bagi Yusuf. oke, Des, gelarnya kamu ini, gelarnya bagi Yusuf bukan bagi Allah. oke, Bukan. oke, baik, saya setuju Sob. Kayaknya di sini kita miskomunikasi aja. Gini Sob, jadi Sob, menurut kita bahwa dia ini Rob yang ini bukanlah Rob bagi Allah, setuju? Bukan. Justru Allah lah yang Rob bagi Rob ini, betul? Iya, bagi Nah, raja. saya sepakat dalam hal itu. Makanya saya juga Ya, sepakat, terus. Sob. Saya sepakat bahwa Bapa di surga Tuhan bagi Yesus. Setuju Tuhan saya? bagi Yesus terus. Iya, Bapa di surga itu Tuhan bagi Yesus. Makanya Bapa di surga Tuhan bagi Yesus dan Yesus adalah hamba. Tuhan bagi Yesus. Beda berarti Nah. dengan Rob itu. Sebentar. Beda. Jangan ke situ dulu, jangan ke situ. Nah, sekarang yang saya maksudkan kepada Anda, berarti di sini Rob yang ini menyembah kepada Rob yang ini, setuju? Rob menyembah Rob yang satu ke satu. Maksud kamu Iya. gitu? Betul kan? Ya iya, menyembah iya, tapi terus- dia bukan memakai terus- gelarnya, bukan. Iya, terus kenapa? Terus kenapa Ya, itu kita bagi jadi Yusuf. pusing-pusing? Rupanya kamu pusing nih, nggak Oke. ngerti rupanya. Saya balikin Nih, lagi sekarang kamera aku saya mulai ya. gambar, ya. Rupanya kamu udah paham dari tadi, ya. Nih, ya, nih. Ya, Nih, saya Yusuf. balikin lagi ya. Aku letakkan di tengah aja, ya. Oke. Yusuf. Punya Rob, Oke. ya. Kepada raja, oke? Al-Aziz tadi. Nih, ya. Ini cuma satu Rob, bukan dua Rob gitu. Habis itu di sisi lain, Yusuf juga punya Tuhan. Namanya Allah kan gitu. Nah, Oke. jadi apakah raja ini menyembah ke Allah? Jawabannya betul. Betul. Tapi tidak bisa dikatakan Rob menyembah Rob. Karena bagi raja... Tapi kan dua-duanya ya, Rob, Sob. bentar. Hmm. Raja ini ya bukanlah Rob bagi Allah. Bukan. Setuju? Setuju. Kan gitu. Baik. Mm-mm. Kalau kamu setuju, di sini artinya hamba menyembah Tuhannya, Betul. bukan Rob menyembah Rob. Iya, tetapi kacau Sob, kau. ya itu kalau kamu melihatnya separuh. Tapi kalau kita melihatnya Bukan secara separuh. keseluruh. Oke, boleh gantian? Ini kan kuputar menyeluruh, udah. Menyeluruh. Oke, berarti di situ ada Rob yang Al-Aziz menyembah kepada Betul. Rob yang Allah, betul? Nah, menyembah ke Oke. sini kan kata kamu. Oke, berarti Kamu kan pakai Al-Aziz bahasa ini. Aku Oke. ngerti. Al-Aziz dia Nah, kejeda, mencret.
Oke, Al-Aziz enggak, baterainya ngedrop. Al-Aziz dia Rob kan? Iya, betul. Oke, Allah dia Rob kan? Betul. Oke, berarti ada Rob Al-Aziz menyembah kepada Rob Allah, betul? Bagi ini ya, bagi ini. Bagi Oke, Yusuf. ya sudah kelar. Nah, sekarang ke Yesus dan Bapa yuk. Ke Tuhan Bentar. Yesus dan Bapa. Salah. Ini Enggak, enggak karena- kamu bahas. Enggak, itu udah kelar, Sob. Sekarang Ini- begini. Ini Sekarang kamu bahas ini. begini, Sob. Ke Yesus dan Bapa, Sob. Bentar. Raja ke Allah ini bukan Rob. Bukan. Sob, saya setuju, Sob. Saya setuju Kenapa dengan kau ini- Sob. kenapa Dengar, ini dengar, enggak kau dengar. bahas? Sob, Ini tenang. kenapa enggak kau bahas? Tenang, Sob. Hah? Iya, Ini di belum sini. kau bahas. Oke, sudah. Sob, di Ya, sini makanya sebenarnya jelaskanlah juga ini gimana? Ini jangan kamu harus jangan jelaskan panik juga lah, ke Unco. penontonmu. Sob, jangan panik, Sob. Gini, kita mendidik, Sob, biar orang-orang awam itu paham. Oke, sudah, silakan, Gimana Sob. gimana kamu mau mendidik ini aja nggak kamu bahas ke sini? Sob, tadi kan sudah saya jawab, Sob, bahwa bagi Yang kamu Allah, bahas, Des, tenang, Sob, Des, Sob, yang tenang, kamu Sob. bahas ini. Sob, boleh saya bicara, Aku Sob? paham. Boleh saya Dikit, bicara, sedikit. Sob? Dikit nih. Aku paham. Ya, yang kamu bahas Rob ini dengan Rob ini. Aku paham. Dari tadi aku betul. paham. Ya, Paham. terus, Tapi terus, kamu Sob. nggak bahas raja dengan Allah. Karena Oke. raja ini bukanlah Rob bagi Allah gitu. Betul. Bukan. Oke. Jadi sudah nggak bisa ada tanggapi? di sini, nggak ada di sini seperti bahasa Rob menyembah Rob, nggak ada. Sudah. Tetapi apa? Hamba menyembah Tuhannya. Oke, sudah, Sob. Tuh, Sudah cukup. udah, Baik. udah. Boleh, itu boleh yang gantian, Sob. kusampaikan. Boleh gantian. Ah, Begini, Sob ya, begini, Sob. Motivasi saya diskusi ini, Sob, supaya apa? Supaya orang-orang awam itu tidak debat kusir terus, Sob. Karena kalau mereka tidak ngerti duduk perkaranya ini, orang Islam dan orang Kristen itu debat nggak ada ujungnya. Nah, sekarang, Sob, coba tolong bisa nggak dibuat bagan Yesus dan Bapa? Coba, yuk. Lihat bagannya, Sob. Yes, sebentar, Pak. Baik. Bagian yang kayak tadi ya. Oke, silakan dibuat bagannya. Bentar, Yesus dengan Bapak. Oke, silakan. Nih Yesus. Coba tunjukin lagi di Ini layar, Sob. Bapak. Biar kelar Ya. diskusi kita. Yuk. Ini Tuhan. Mm-mm. Ini Tuhan, bentar. Menyembah, bentar, aku gambar dulu. Hmm. Tuh. Oke, balikin dulu, Sob, kameranya. Biar semua paham. Oke, baik. Di mana yang nggak kamu paham? Kok bisa kamu bingung di situ ada Tuhan menyembah Tuhan begitu? Kamu Ya, kayaknya ini kenapa? kalau kamu diskusinya sama Mikana, sama Malikil ya kayak begini, Sob. Sama RK. Ya, makanya kamu pening. Kalau kami nggak pening, Sob. Kalau orang yang Nah, membaca Alkitab dengan aku paham benar, maksudmu, Dis. itu tidak pening. Aku paham Ya, maksudmu tentang ini. silakan. Sekarang aku mau tanya, Yesus yang Tuhan ini disembah nggak? Disembah, Sob. Berarti sama dengan di atas kan? Betul, disembah. Disembah Ya itu udah. apa dulu, Sob? Disembah itu artinya Bentar kita bahas ininya aja, nggak usah ke pembahasan definisi penyembahnya. Oke. Jadi gini ya, kalau sama-sama disembah, ya Dis ya, maka nggak heran kalau kita sebut Tuhan menyembah Tuhan, Oke. bukan Tuhan menyembah Bapa, bukan. Oke. Itu bukan. Sob. Tapi Tuhan menyembah Tuhan, cuma Oke. dengan gelar yang Permasalahannya berbeda. Oke, permasalahannya itu ada di mana, Sob? Ketika Yesus menyembah Bapa di surga. Salahnya di mana? Silakan. Menyembah itu, ya yang namanya Tuhan itu kan disembah, Des. Bukan cuma Kata kamu Tuhan aja, tadi. Sob, yang disembah, Sob. Yang disembah itu raja disembah, iblis pun disembah gitu, Sob. Banyak orang yang nyembah iblis, Sob. Banyak orang yang Ya. nyembah patung begitu. Nah, kalau itu terserah kamu kan definisinya seperti itu. Memang ya ada beberapa penyembahan. Cuma kan ketika Yesus yang kamu sembah, tapi Yesusnya juga menyembah, Betul. buat apa kau menuhankan Yesus yang juga menyembah? Oke. Hah? Ya itu sama seperti ini, Bu. Gini, buat apa ngikutin Muhammad? Orang Muhammad aja ngikutin Allah. Ngapain? Buat Wajar apa itu, Dis. ngikutin Muhammad? Lebih Oh, Muhammad bagus. aja ngikutin Allah, ikutin Allah aja langsung. Gitu, Sob. Mana? Ya gini Dis. Kalaunya Nabi Muhammad kau banding dengan Yesus, wajar itu Nabi. Kalau ini Tuhan yang kau sembah, umat Iya, Islam Sob. tidak menyembah Nabi Muhammad. Begini, Sob, begini. Makanya saya bilang tadi, Sob, ya.
bagi kekristenan tidak penting sob yang namanya sujud-sujudan. Yang penting itu berbakti, melakukan perintah-perintah. Contoh begini sob, apa artinya kita begini-begini, tapi setelah begini-begini kita nyuri? Apa artinya kita pakai cadar, tutup-tutupan, habis itu ke Indomaret nyelipin susu masuk ke dalam sini, ya kan? Banyak kan sob begitu sob, cadaran, setelah cadaran masuk Indomaret, masuk juga itunya Denko, ya kan? Dekolgen, masuk semua ke dalam sini. Begini sob, di dalam kekristenan itu tidak berbicara mengenai gerakan badan atau pakaian, tidak sob. Kekristenan itu berbicara soal perbaktian atau penghambaan diri. Bagaimana cara menghambakan diri, bagaimana cara berbakti, melakukan perintahnya. Contoh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu perbaktian sob, bukan gerakan-gerakan badan begini-begini. Nah, bagaimana sob caranya berbakti kepada Yesus? Ya mengikuti perintah-perintahnya. Begitu. Makasih Bang JB. Boleh ku tanggapi udah? Cukup Bang JB cukup Bang, terlalu banyak Bang, nanti banyak yang anu Bang. Bang JB cukup Bang, cukup. Begini Sob, Masih? Sob, dengerin. Apalagi? Dengerin saya Sob. Denger dulu. Pertama-tama Sob, pertanyaanmu begini. Kenapa nyembah Yesus? Yesus saja nyembah Bapa di surga kok. Begini Sob, kalau yang Anda maksud menyembah, sujud-sujud begitu, sebenarnya Sob, bukan itu. Yang paling penting itu bukan itu. Yang penting itu adalah mengikuti perintah-perintah Yesus. Nah, pertanyaanmu itu sama seperti ini sebenarnya. Buat apa ngikutin perintah-perintah Yesus? Orang Yesus aja ngikutin perintah Bapa kok. Loh, pertanyaanmu itu salah. Kalau itu ditanyakan kepada imanmu, maka itu sama seperti ini. Buat apa mematuhi perintah Muhammad? Orang Muhammad aja mematuhi perintah Allah kok. Udah? Kan aneh gitu loh Sob. Coba, kalau kira-kira saya bertanya kepada kamu begini Sob. Untuk apa Sob mentaati Allah? Mentaati Muhammad. Orang Muhammad aja taat sama Allah. Kenapa nggak taat sama Allah saja? Nggak perlu taat sama Muhammad. Silakan. Kira-kira jawabanmu gimana? Jawabannya, qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Karena menaati Nabi Muhammad itu sama menaati Allah. Karena Ya Allah sudah. memberikan pengajaran. Bentar dulu, Dis. Tadi aku dengerin kamu. Oke. Jangan dipotong dulu. Silakan. Karena mengikuti Nabi Muhammad, ya, itu sama mengikuti Allah. Kan kayak gitu. Dalilnya ada. Banyak berhamburan dalam Quran. Tetapi, ya, yang kamu perlu benang merahnya itu, Nabi Muhammad itu bukanlah dituhankan. Seperti Kristen menuhankan Yesus. Makanya kalau kamu mau kuncinya membanding apple to apple, jangan kau banding ayam dengan kucing. Baik. Coba Kata- kau banding ayam tuh dengan ayam, kucing dengan kucing. Baik, Kalau kata- Tuhan ya dengan Tuhan, Memang bukan kata Tuhan kuncinya dengan di sini. Nabi. Ya, Dituhankan. Nah, jadi Memang gini ini Dis, Sob kata ya. kuncinya Sob. Ya silakan. Jadi Saya gini. boleh ya. gantian Sob? Tadi aku dengar sedikit lagi, ya, sedikit lagi. Silakan. Tanggapan aku tentang framingmu, buat apa ya sujud menyembah ritualnya kayak gitu, nanti ke Indomaret ambil susu. Ya kayak gitu, dikembalikan ke agamamu. Buat apa ke gereja, nanti habis ke gereja ambil susu. Kan kayak gitu. Itu adalah hal yang sama gitu. Cara pandang yang sama dapat kuarahkan ke kamu. Oke. Itu namanya framing. Ku juga bisa mengatakan ya, buat apa ke gereja, ya buat apa ibadah. Kalau nanti ke Indomaret setelah dari gereja ambil susu selipin. Oke. Buat apa? Boleh saya Kan jawab? gitu. Yang kita bahas itu bukan masalah kelakuan umat yang menganutnya, bukan Dis. Yang kita permasalahkan itu konsep cara pandang kita terhadap yang namanya oknum Yesus, ya. Ini seperti apa? Jangan kau banding Yesus dengan Nabi. Karena Yesus itu Tuhan bagi Kristen. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah Nabi, Dis. Oke. Makanya ku bilang kalau kamu mau banding, bandinglah Tuhan kucing dengan bagi kucing. Jangan kamu banding kucing Tuhan dengan ayam. Bagi, oke. Gitu. Oke. Habis ini aku mau ada satu hal lagi kutanyakan next time gitu. Silakan kamu Boleh. tanggapi dah. Baik, saya tanggapi Sob, ya. Jadi ada beberapa poin tadi Sob, ya, poin yang bagus dan ini merupakan inti daripada debat kusir itu Sob. Jadi begini Sob, pelan-pelan saya coba pahamkan kepada Anda ya.
biar kita ini berhentilah debat-debat begini nih, akhirnya ujung-ujungnya nggak bagus. Gini Sob ya, maksudnya debat yang model-model seperti ini Sob ya, bukan debat dalam pengertian yang umum. Gini, tadi permasalahan kita adalah dituhankan, betul Sob? Nah, tapi Anda berkata, loh kami tidak menuhankan Allah, menuhankan Muhammad, sedangkan kalian menuhankan Yesus. Kan itu permasalahannya Sob. Saya mau tanya dulu Sob sama kamu Sob. Pengertian atau definisi dituhankan itu apa sih Sob? Saya mau tanya dulu Sob. Menurut Al-Quran, ada nggak yang gini saja, pakai kata dituhankan saja. Ada nggak hawa nafsu itu Des, dituhankan suaramu oleh... putus-putus, Des. Sebentar. Cek 1 2 3 1 2 3. Bagaimana suara saya sekarang? Mantap. Udah, Halo? udah bisa. Oke. Tadi kan kita bermasalah dengan kata-kata dituhankan ya. Oke. Di dalam Al-Qur'an Iya, terus. ada nggak hawa nafsu itu dituhankan oleh orang-orang tertentu? Ada. Ada. Oke. Jadi Sob, yang dimaksud dituhankan, hawa nafsu dituhankan, apakah menganggap bahwa hawa nafsu itu adalah Allah? Ya beda lah. Beda. Jadi begini Sob, kalau kamu berkata bahwa orang Yesus dituhankan, artinya Yesus dianggap Bapa di sorga, mohon maaf Sob, kami tidak melakukan itu. Menuhankan Yesus bukan menganggap Yesus Bapa di sorga Sob. Menuhankan Yesus artinya membuat Yesus merajai, menguasai, mengontrol hidup kami, seperti itu Sob. Itu yang dimaksud Pertanyaannya, Yesus. Dis. Pertanyaannya, Bapa yang Gimana, di surga adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Apakah Tuhan yang Bapa ini dengan Tuhan Yesus ini, gelar Tuhannya itu setara gitu, sama-sama disembah? Bukan ke situ dulu bahasan kita Sob, biar kita tidak berpanjang-panjang Jawab dulu. Kamu Ya, karena nanti gini, satu pokok bahasan, gini Sob. Satu pokok bahasan kita kelarin dulu Sob. Kalau itu nggak kita kelarin, kita debat kusir lagi. Aku paham. Enggak, saya tanya dulu Sob, begini Sob, tenang Sob, tenang. Tadi kan Yusuf ngomong, saya diam. Sekarang saya ngomong, Yusuf Udah, panik nih, silakan. gimana nih? Oke, saya ulang ya Sob Kamu yang ya. panik, ku tanya satu hal aja nggak mau jawab. Oke, tadi kan kamu bilang begini, loh, kalian kan Yesus dituhankan, tetapi kami Muhammad tidak dituhankan. Nah, makanya saya klarifikasi dulu. Apa yang dimaksud, yang kamu maksud dituhankan? Nah, saya mau tanya dulu Sob, apa pengertian dituhankan? Apa itu? Tuhan kan yang disembah. Dituhankan itu disembah. Sembah. Oke. Al-Quran menyebutkan nggak bahwa hawa nafsu itu dituhankan orang tertentu? Ya ada. Oke. Dituhankan berarti hawa nafsu disembah. Ya dia menyembah hawa nafsunya. Gimana? Sujud-sujud dia kepada hawa nafsu itu? Bukan ritualnya, caranya sujud, bukan. Oke. Dengan cara dia menundukkan diri, menaklukkan diri, dikalahkan, dikuasai oleh hawa nafsu tersebut. Setuju? Ya. Oke. Nah, Allah dituhankan artinya seseorang membuat Allah itu menguasai, menaklukkan, ya, mengendalikan seorang muslim. Setuju? Terus? Oke. Jadi jikalau seorang muslim dikalahkan, ditaklukkan, submit, ya, maka dia menuhankan Allah, maka Allah itu dituhankan di situ. Setuju? Ya. Terus? Oke. Dengan Nah, cara? begitu juga begini, Sob. Dituhankan bukan berarti dianggap dia sebagai Allah. Contoh. Saya kasih tahu, ada orang menuhankan atau ada hawa nafsu dituhankan. Bukan berarti hawa nafsu tersebut dijadikan sebagai Allah atau hawa nafsu tersebut adalah Allah, bukan begitu, betul? Setuju? Terus? Nah, Nanti aku makanya ada Sob, tanggapan gini nih. sedikit, ini hampir kita tutup. Gini loh. Ketika kamu berkata kepada saya, Yesus dituhankan, apakah kamu menuduh saya bahwa Yesus dianggap sebagai Bapa di sorga? Enggak. Nah, dituhankan artinya dijadikan dia sebagai Tuhan, dijadikan dia Tahu. sebagai seseorang yang menguasai, mengendalikan, yang kepadanya kita taat dan patuh. Saya tanya kepada Anda tentang Muhammad. Apakah Nanya seorang lagi. Muslim? Oke, enggak, karena saya mau mengatakan bahwa Muhammad dituhankan dalam agama Anda. Di mana dituhankan? Baik, Siapa yang menuhankan? saya tanya dulu Mana kepada dalilnya? Anda. Dalilnya. Oke, saya tanya Dalil dulu Nabi kepada Muhammad Anda. Tuhan di mana? Saya tanya dulu kepada Anda, Sob. Dalilnya dulu. Islam punya Aduh, dasar. gimana Nabi- saya mau Nabi nanya, Muhammad uncuknya dituhankan sudah Tuhan. panik.
Sob, sebentar dulu, Sob. Lah, 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 Tenang, lah, lah, lah. tenang, tenang, Sob. Tenang. Dalilnya mana? Tunjukkan sama aku dulu. Oke, baik. Apakah seorang muslim wajib membuat Muhammad itu memerintah, mengatur, memimpin, dan kepadanya seorang muslim itu wajib taat? Ya, iya wajib terus. Oke, nah berarti itulah yang dimaksud dituhankan atau dituankan. Asumsi ku No, bikin dari dalil. Nggak ada Makanya buntu dalilnya kan diskusi rupanya. kita. Ngaco kau. Oke lah. Makanya ku minta kamu dalil dulu. Nggak nyambung udah dengan Oke. itu. Kalau Islam itu pasti perlu dalil. Kalau itu Surat asumsi Al-Ahzab. pemaksaan darimu. Surat Al-Ahzab ayat ke-23 berbicara tentang ketahlukan, kepatuhan kepada hawa nafsu. Setuju? Ya tahu aku di situ nggak ada dikatakannya seperti kesetaraan Yesus dengan Bapa, nggak ada. Hawa nafsu ya Dis ya dengan Allah Subhanahu wa taala dituhankan, itu dituhankan tapi tidak setara. Maksudnya Iya, apa? Sob. Beda, Tapi beda. dituhankan, San, Sob. Dituhankan nggak? Itu hawa nafsu diikuti, maksudnya kan Oke, kayak gitu. dituhankan nggak menurut Sedangkan Al-Quran? iya dituhankan dia Ya, hawa, iya. hawa nafsunya. Ya Nah, iya, cuma Muhammad Allah diikuti nggak? Subhanahu wa taala, bentar, kenapa ke Nabi? Karena Anda Apa maksud mengatakan Allah, ya? begini, Sob, karena kamu bilang bahwa orang Islam tidak menuhankan Muhammad, padahal menuhankan Memang tidak. Muhammad. Emang tidak. Atau gini aja, Sob. Kalau Gini aja, kalau kalau kita ganti, kalau kalau kita ganti, Sob, jangan menuhankan lah, karena udah alergi kalau pakai menuhankan ini. Gimana kalau menjadikan Muhammad sebagai Rob? menjadi itu pelintiran kata-kata kamu sama aja ubah bahasa itu namanya. Oke, gini. Benar nggak Yusuf menjadikan Al-Aziz sebagai Robnya? Betul? Dosa nggak Yusuf di situ? Enggak. Oke. Kalau umat Muslim menjadikan Muhammad sebagai Robnya, dosa nggak? Dalilnya? Astaga. Macet. Macet. Kamu. Dalilnya? Oke, minta saya mau dalil belajar mana? dulu Sob sama kamu, Sob. Apa alasannya? Kok bisa dikatakan Yusuf menjadikan Al-Aziz sebagai Robnya, Sob? Karena Allah yang menyebutkannya. Oke. Dosa nggak seorang manusia menjadikan manusia lain? Enggak. Nggak dosa. Baik. Kalau begitu, menjadikan manusia sebagai Rob tidak musyrik ya? Lah, kan bukan Tuhan. Memang kalau udah ke sini, Yusuf ini takut sama orang-orang awam. Lah. Itu Ya aja sudahlah, jawabanku. Sob, silakan, Sob. Apa poinmu selanjutnya, Sob? Enggak bakal bisa kamu ngegiring aku karena udah ada dalam kepalaku itu masalahnya, Lis. Iya, Oke dah, kita tetap- tinggalkan bahasan itu dah. Ya, silakan. Ada Aku bahasan satu lain lagi atau mau besok nanya lagi? samamu. Ada satu lagi. Ya, mungkin aku mau tanya samamu. Coba kamu buka Nehemia 8 nomor 6. Ah, ini lompat-lompat kemana-mana. Nih satu bahasan belum kelar, Sob. Masih bahas yang Ya lain. ini Des. Ini adalah pertanyaan kedua gitu. Aku Oke, dua silakan. ini Apa itu yang mau bunyinya? kutanyakan. Apa bunyinya, Sob? Baik, ini bunyinya kayak gini ya. Yang berbicara tentang cara menyembah itu segala macam kan? Ya, Iya, aku mau tahu apa jawabanmu nanti ya. silakan. Makanya aku minta jawaban sama kamu. Ya, Apa silakan, Sob. jawaban Edis? Nih, ya. Nehemia 8 nomor 6 ya. Oke. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin. Sambil mengangkat tangan, ya kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Betul. Proskoneo kayak Yesus kan Betul. kayak gitu. Nah, aku mau tanya, di kitabmu ini ada penjelasan cara menyembah seperti ini? Iya. Pertama, adakah Kristen melakukannya? Dan ini siapa yang melakukan hal ini? Oke, baik. Saya jawab ya, Sob Kira-kira. ya. Saya jawab, Sob. Itu sebenarnya sama ke pertanyaan kami yang kedua tadi ini, Sob ya. Saya balik dulu kamera saya lagi, Sob. Oke. Jadi begini, Sob ya. Ini sama tadi yang kenapa ke gereja, buat apa ke gereja kalau masih maling di Indomaret gitu ya. Gini. Gini, Sob. Kalau misalnya kita melihat orang Yahudi, ini sholatnya orang Yahudi. Saya kasih tunjuk ya, Sob ya. Sholat orang Yahudi sebentar. Ada, Sob. Jadi sebenarnya ritual-ritual gerakan-gerakan yang kalian dapat itu sebenarnya dapatnya dari Yahudi, Sob. Nih, Sob ya. Sholat Yahudi. Saya kasih gambar ya, Sob ya. Sholatnya orang-orang Yahudi, Sob. Gambarmu mana? Ini loh, Sob. Nih kelihatan, Sob ya. Perlihatkanlah gambarmu. Iya, ini loh. Kali kau. Ya, jadi Sob,
orang Yahudi itu juga melakukan yang namanya selota atau sholat seperti itu nih ya. Nah, mereka caranya itu 11-12 memang mirip dengan orang-orang Islam, mengangkat tangan gitu kan. Kemudian mereka bilang amin dan lain sebagainya. Itu betul, Sob. Saya tidak membantah itu, Sob. Cuman yang saya katakan tuh di sini. Nah, makanya tadi saya bilang, Sob, kekristenan Tuhan Yesus datang itu makanya dia merombak segala kebiasaan-kebiasaan ataupun ritual-ritualisme buatan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi seperti itu. Jadi begini, Sob. Sebenarnya, Sob, esensinya itu apa sih? Esensi daripada menyembah itu apa? Menyembah itu kan sebenarnya bentuk penaklukan diri. Kalau kita bicara fisiknya, badannya itu adalah seperti ini, Sob. Maaf, saya kurang gambarnya kurang ini. Saya gambarnya kurang bagus. Lihat nih gambaran saya ini kayak begini. Ketika orang menyembah, berarti dia itu menundukkan badannya bahkan sampai ke arah tanah. Ya, dengan mukanya sampai ke arah tanah. Maknanya itu apa, Sob? Maknanya bahwa dia itu memberitahu kepada yang disembahnya bahwa dia menyerahkan dirinya, submission. Kalau Anda nonton tinju UFC itu ya, submission itu kalau Anda udah takluk itu ya, ditakluk Anda dikunci udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sebenarnya intinya itu Sob. Nah, tetapi apakah gunanya gerakan-gerakan badan seperti ini? Apa artinya Anda menundukkan diri tetapi Anda mencuri? Apa gunanya Anda membungkuk-bungkukkan diri tetapi Anda maling susu di Indomaret? Tenang, Sob, tenang. Tenang, Sob, tenang. Saya mau menjawab, Sob. Aduh, tenang, Sob, tenang ya. Tadi Ucup ngomong saya diam. Boleh saya bicara, Sob? Boleh? Iya, jawabannya mana gitu loh. Jawabannya di dalam agama Kristen, Sob, ibadah yang sejati itu bukan ritual-ritual gerakan badan seperti yang di Nehemia tadi. Yang di Nehemia tadi itu adalah keperlakuan orang-orang, gerakan badan orang-orang yang melakukan penyembahan. Mereka mengangkat tangan seperti yang saya kasih gambar tadi, seperti orang Islam, lalu membungkukkan mukanya sampai ke tanah. Saya tidak membantah itu, Sob. Saya setuju. Tetapi Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Apa? Tuhan Yesus mengatakan bahwa jubah-jubah panjang, suka membengkokkan badannya dan lain sebagainya. Apa gunanya itu semua kalau seseorang itu tidak melakukan perintah-perintahnya yang lebih spesifik? Contoh, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta dan lain sebagainya. Makanya tadi saya bilang begini, Sob. Buat apa ke gereja kalau maling susu? Betul, yang kamu bilang betul, Sob. Buat apa? Habis ke gereja ke Indomaret maling susu, betul. Nah, sekarang, Sob, makanya, Sob, nggak ada gunanya, Sob, semua ritual-ritual hari Minggu ke gereja, hari Minggu bungkuin badan, sujud mukanya sampai ke tanah. Nggak ada gunanya ketika perintah Tuhan tuh jangan mencuri dilanggar. Tetapi di dalam agama Islam jangan salah, Sob. Di dalam agama Islam boleh berzina, boleh mencuri, tetap masuk surga. Yang penting nyembah Allah. Betul. Betul, Sob? Sebentar, saya konfirmasi dulu. Betul tidak di dalam agama Islam, sekalipun berzina, ada konfirmasi. Sekalipun berzina, sekalipun mencuri masuk surga. Yang penting nyembah Allah, betul? Yang penting nyembah Allah, betul. Iya, mau berzina, mau mencuri, boleh masuk surga. Enggak, salah. Oke, saya balikan dulu kamera saya lagi. Silakan Anda berbicara. Baik, ya aku tanggapi dulu hadis yang terakhir. Maksudnya itu ya kalau seseorang mencuri dan berzina tapi dia tetap menyembah Allah, apakah dia masuk surga? Itu adalah hadis perbandingan dosa. Ya. Yang dimaksud hadis itu kalau menyembah manusia dengan berzina dan mencuri, lebih besar mana dosanya? Lebih besar menyembah manusia. Artinya lebih ringan hukuman berzina dan mencuri daripada penyembah manusia. Nah, kayak gitu maksudnya hadis itu. Makanya aku bilang ya Allah itu tidak mau disekutukan. Itu hadis perbandingan dosa besar dan kecil. Jadi ya daripada kamu menyembah manusia, lebih baik kamu berzina aja, Dis. Ya lebih ringan gitu daripada kamu menyembah manusia. Hukumannya ngeri. Nah, itu maksud hadisnya. Tuh ya. Tuh biar kamu paham.
Terus yang kedua, Oke. yang kedua tanggapanku ketika kutanyakan ini siapa yang melaksanakan Yahudi? Ya, mereka punya selota. Ya, aku juga tahu mereka punya selota gitu. Dia mengangkat tangan kan kayak gitu, mengucapkan Allahu Akbar. Itu aku tahu gitu. Oke. Tapi sholat itu bukan berasal dari selota, bukan. Oke. Sholat itu datang ketika Nabi diperintahkan dan ritualnya ya sama dengan yang diajarkan oleh Nabi, bukan ngambil di Yahudi. Karena nggak ada sejarah Nabi Muhammad belajar ke Yahudi, nggak pernah ada gitu. Makanya Bisa jawab? sholat itu bukan dari Yahudi atau selota. Mungkin ada kemiripan, cuma ada aturan dalam sholat kan kayak gitu. Terus yang ini yang terakhir, kata kamu setelah sholat lalu ya nanti ya ke Indomaret, ya ke Indomaret habis itu ngambil kan gitu. Kita tidak berbicara tentang kelakuan umatnya. Yang kita bicarakan ini masalah ritual penyembahan kepada Tuhan. Oke. Kalaunya para nabi mengajarkan kepada kita ya dari dulu bahwa menyembah Tuhan yang benar itu sujud ke tanah dahinya, mukanya sujud ke tanah, maka kamu harus lakukan. Kenapa Kristen tidak gitu? Oke. Coba Boleh kalau saya jawab, kita Sob? lihat ya di kita perjanjian lama, sedikit lagi. Perjanjian lama banyak tuh para nabi mengajarkan cara penyembahan Tuhan. Abraham sujud, terus Ezra sujud, Daud sujud. Bahkan Yesus pun preskuneo, dia sujud. Baik. Kenapa kau Saya jawab tidak ya. ikut Yesus gitu? Baik. Tidak ikut Yesus untuk sujud. Kenapa kau malah jingkrak-jingkrak, joget-joget, main musik di gereja? Kau ini ajaran siapa? Baik. Ajaran pertanyaan. nabi atau ajaran setan gitu? Baik. Boleh saya jawab, Sob? Sudah selesai? Iya. Makanya ikutilah ajaran para nabi, jangan ngikutin setan. Nah, silakan. Baik, saya jawab ya. Pertanyaan yang berasal daripada orang-orang Islam ya. Nggak apa-apa. Begini, Sob. Tadi saya sudah menjelaskan kepada kamu, Sob. Gini, Sob. Yang lebih penting itu adalah esensi, bukan bungkus. Coba itu harus Anda paham dulu. Saya kasih contoh, Sob. Kalau kamu membeli ikan di pasar, ikan itu ditaruh di plastik, ya. Mana yang lebih penting? Isinya yang di dalam plastik itu atau bungkusnya? Pasti lebih penting adalah isinya. Bungkusnya pasti kita buang. Nah, sekarang begini, Sob. Saya tidak pernah mengatakan bahwa orang Kristen dilarang sujud. Enggak. Ada orang-orang Kristen tertentu, Sob, yang masih melakukan ritual-ritual tertentu. Contoh, Kristen Ortodoks ya, kalau kamu belajar sama seperti Pak Bambang Nursena dan lain-lain, mereka Kristen-Kristen dari ritus Timur Ortodoks. Mereka pun melakukan yang namanya seperti itu, selota dilakukan. Tetapi Sob, yang ingin saya katakan bahwa esensi yang penting itu adalah bukan gerakan badan. Kalau misalnya kamu mengatakan para nabi, bahkan Tuhan Yesus sendiri itu melakukan gerakan badan. Betul, Sob. Betul. Betul sekali, Sob. Tetapi esensinya bukanlah gerakan badan. Esensinya adalah melakukan perintah-perintahnya yang konkret itu. Contoh, Sob. Saya mau tanya sama kamu, Sob. Manakah lebih penting, Sob? Ya, mana lebih penting? Membungkukkan diri, sujud sampai keningnya sampai ke tanah, atau jangan mencuri? Menurut Anda mana yang lebih penting? Lebih penting sujud kepada Tuhan. Nah, makanya saya bilang begini, Sob. Lebih penting itu. Tenang, ini masih waktu saya, nanti gantian. Makanya, Sob, apalah gunanya, Sob, Anda bentur-benturin jidat ini? Ya, Anda sujud sampai ke tanah. Selepas dari Anda sujud, setelah Anda mengangkat kepala, langsung Anda berangkat ke Indomaret. Kira-kira susu mana yang mau saya maling? Jadi, Sob, makanya saya tadi sudah bilang, Sob, makna apa sih makna kita itu menundukkan diri kepada Tuhan sampai buat badan kita ini sujud? Maknanya kita itu, ya Tuhan, aku takluk kepadamu. Itu artinya, Sob. Kalau kita takluk kepada Dia, ya Tuhan, aku takluk kepadamu. Bagaimana mungkin 2 detik berikutnya, ya Tuhan, aku mau melawan Engkau dengan cara mencuri? Coba, Sob, gini loh, Sob. Makanya saya itu berusaha ini untuk jelasin sama kalian ini biar kalian paham. Begini, Sob.
Melakukan ritual sujud sampai ke tanah artinya adalah memberitahu kepada Tuhan, ya Tuhan, aku ini sudah tahluk di hadapanmu. Maka ketahlukan itu dibuktikan dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Contoh, Tuhan bilang, Edis, Yusuf, jangan kau mencuri. Bagaimana mungkin kita bilang tahluk, tetapi di detik yang sama kita lawan dia? Enggak, pokoknya hari ini saya maling di Indomaret. Enggak bisa, Sob. Enggak bisa begitu. Makanya saya berkatakan, kamu ini salah memahami agama. Begitu. Dan banyak orang-orang seperti kamu, Sob. Makanya, bukan hanya kamu, Sob. Ini mohon maaf, beribu maaf, Sob. Ya maaf, jangan dimasukkan ke dalam hati. Nabi yang engkau percaya itu pun, dia salah memahami agama. Kenapa? Begini, dia berkata begini. Sesungguhnya, barang siapa yang berzina, barang siapa yang mencuri, dia akan masuk surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana? Nih, saya putarkan saja sebentar. Kasih saya waktu, Sob, karena ini masih waktu saya. Abis ini kita gantian. Dia tidak mengerti esensi. Abis ini aku tanggapan akhir aja, Dis. Iya, dia tidak mengerti esensi daripada tidak ada Tuhan selain Allah itu. Nih, saya putarkan ya, Sob ya. Saya putarkan. Nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Sekarang begini, Sob. Bagaimana mungkin Allah menjadi Tuhannya dia? Bagaimana mungkin dia submission, dia tahluk kepada Allah. Di detik yang sama, dia berzina, dia mencuri. Seseorang yang berzina, sedikit, Sob. Seseorang yang berzina, seseorang yang mencuri, di saat itu berlangsung, adalah di saat dia sedang menaklukkan diri kepada iblis. Contoh, saya Edis TV. Saya nyuri, saya berzina. Pada waktu saya mencuri itu, pada waktu saya berzina itu, Yesus bagi saya bukan Tuhan. Kalau Yesus bagi saya Tuhan, dia memerintah saya. Pada waktu itu, saya sedang melawan Yesus. Bagaimana mungkin Yesus jadi Tuhan saya? Saya lawan kok dia. Begitu, Sob. Jadi, Sob, yang harus Anda pahami bahwa gerakan badan itu bukanlah sesuatu yang esensial. Yang esensial itu adalah eksekusinya. Nah, kemudian jingkrak. Ini terakhir, jingkrak. Begini, Sob. Luapan ekspresi kegembiraan kepada Tuhan, luapan ekspresi ketaklukan kepada Tuhan, itu bukan hanya sujud saja, tetapi ada juga bersorak-sorak. Dikatakan di dalam Alkitab, mereka memukul gendang, memukul rebana, mereka memetik-metik kecapi untuk memuji Tuhan. Jadi boleh-boleh saja. Nyembah boleh, jingkrak-jingkrak boleh, lompat-lompat boleh. Yang nggak boleh itu adalah habis jingkrak-jingkrak, habis nyembah, maling. Nah, itu yang nggak boleh. Silakan, Sob. Baik ya, tanggapan akhir juga aku. Ya, nggak apa-apa sedikit panjang. Yang pertama, kamu buat apa ya dituliskan di kitabmu ini ya tentang masalah ritual yang diajarkan para nabi kalau kamu tidak mengerjakannya? Buang aja kitabmu ini ke tong sampah gitu. Kalau kamu tidak mau mengerjakan apa yang tertulis di kitabmu, kamu lebih memilih jingkrak-jingkrak yang Yesus tidak pernah menyuruh untuk jingkrak-jingkrak di gereja. Perintahnya aja jingkrak-jingkrak ke gereja nggak ada dari Yesus. Kau lebih pilih itu daripada yang tertulis di kitabmu, gitulah. Buang aja udah. Ini fungsinya apa kalau tertulis tapi tidak dikerjakan? Buang ke tong sampah. Kan gitu. Terus Dis ya, aku mau menanggapi tipis-tipis aja biar cepat juga karena aku mau tidur habis ini. Tapi mungkin aku lab dulu habis ini. Mau meninggal itu. Ya ada yang ku jelaskan sama penonton nanti. Tausiah sedikit. Terus ya Dis ya, tentang masalah hadis tadi ya, udah ku bilang itu adalah perbandingan dosa gitu. Perbandingan dosa. Coba kamu buka hadisnya.
apakah ya kata Ustadz Abdul Somad tadi itu udah betul. Selama kita tidak menyekutukan Allah ya, kalau ada dosa besar yang dilakukan, maka kita tetap akan mendapat hukuman. Setelah masa hukuman itu selesai, maka Allah akan angkat dia dan dimasukkan ke surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Betul itu. Ya. Meskipun dia mencuri atau berzina, dia akan tetap dihukum atas pencuriannya, akan tetap dihukum atas perzinaannya, tapi tidak kekal hukumannya. Masa selesai hukumannya habis, dia akan diangkat. Beda dengan yang menyirikan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyirikan ya itu jadi bahan bakar neraka, gak diangkat-angkat lagi dari neraka. Makanya dari hadis itu lebih baik ya, bukan lebih baik sih diksinya yang harus dipakai gitu ya, lebih mending gitu, lebih mending berzina ya, lebih mending seseorang itu mencuri daripada dia menyembah manusia. Karena menyembah manusia itu tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka lagi. Kalau pencuri masih keluar dari neraka, penjina masih keluar dari neraka. Kalau penyembah manusia, itu keraknya neraka, Dis. Itu maksud hadisnya. Oke. Biar kamu paham gitu. Makanya jangan menyekutukan Tuhan. Hukum Taurat, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu artinya apa? Allah itu tidak bisa disyirikkan. Kalau dia disyirikkan, maka dia tidak akan ampuni kamu gitu. Jadi seperti itu yang ku maksud. Terus, Dis, sorry banget dia. Ketika saya bertanya tentang masalah Nehemia nomor 8 dan 6 ini, sayangnya jawaban kamu, katanya ritual ini tidak diperlukan lagi. Tapi tetap tertulis gitu di kitabmu. Ya kalau di kitabmu masih ada, ngapain kamu ya masih menuliskannya di kitabmu? Buang aja ke tong sampah, beres gitu. Lebih baik kau joget-joget aja yang nggak ada perintah Yesus, jingkrak-jingkrak aja, nggak ada perintah Yesus jingkrak-jingkrak di gereja. Nah, lebih baik kamu milih itu lebih rame gitu. Karena apa, Dis? Perlu kamu tahu, Yesus mengajarkan proskuneo, sujud, ya. Nabi-nabi mengajarkan sujud. Karena yang tidak mau sujud itu, Dis ya, adalah ajaran iblis. Ajaran iblis ketika dia disuruh, diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia nggak mau gitu. Lalu kamu saat ini nggak mau meniru Yesus untuk sujud, maka kamu lebih memilih untuk jingkrak-jingkrak. Itu adalah ajaran iblis. Aku bisa tanggapi, keras aja gitu. Jadi seperti itu aja tanggapanku, Dis ya. Mau permisi. Kalaunya kamu, iya, aku Oke, mau baik. jelaskan sesuatu hal nanti gitu. Baik. Jadi sorry gitu kalau aku agak keras. Tapi Kau kalau udah tahu bagi saya, sendiri. Sob, yang menyekutukan Tuhan itu adalah yang berzina dan mencuri itu, Sob. Begitu. Justru di saat dia berzina mencuri, disitulah dia menyekutukan Tuhan. Dia punya Baik. ilah lain, begitu. Sedikit lagi nih tanggapanku Silakan. ya. Karena Silakan. mencuri di Al-Qur'an itu dilarang. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Kalau mencuri dia mengikuti siapa, Sob? Ngikutin setan. Oke. Makanya nih dalilnya Bukan nih, Allah ya. yang diikuti. Bentar Dis. Wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Mencuri itu laki-laki atau perempuan potong kedua tangannya. Terus Oke. juga Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina karena itu adalah suatu jalan yang buruk. Ya, Oke. Jadi ketika zina, sedikit, Sob, mencuri itu ajaran iblis. sedikit, Sob. Paham? Ketika seseorang berzina dan mencuri, dia mengikut setan, betul? Ya, pengikut setan. Oke, dia bukan mengikuti Allah, betul? Enggak. Berarti dia melakukan kesirikan nggak di situ? Karena Enggak. dia mengikuti selain Allah. Karena dia tidak menuhankan setan. Tapi dia kan mengikuti selain Allah. Ya, dia enggak menuhankan setan. Iya. Baiklah. Jadi memang kendala kita itu Oke. memang dimenuhankan itu kok. Iya udah. Oke lah. Kayak Gak apa-apa, Sob. Nanti ya. itu waktu dan kedewasaan kok nanti yang akan menjawab itu. Oke.